Aduh, gawat. Gue lupa buat tripod lagi. Ini gue gimana ya ngakalinnya? Apa gue beli di mall? Atau gue gojek di sini? Atau gue Salah satu perjuangan yang paling susah ditempuh buat kalian yang lagi belajar bahasa asing atau belajar bahasa Inggris itu adalah mencari partner buat ngomong atau mencari teman seperjuangan. Dan mungkin kalian ngerasa mencari teman seperjuangan itu adalah perjuangan dengan sendirinya gitu. Aku juga sejujurnya kalau misalnya lagi belajar sebuah bahasa tuh agak males sih, kayak aduh gue harus cari orang buat bisa jadi partner buat ngomong. Dan terus aku mikir kan, perjuangan mana yang lebih pilih gue tempuh? Perjuangan untuk cari orang buat ngomong bareng atau perjuangan untuk menjadi lancar dalam sebuah bahasa tersebut? Dan aku lebih pilih yang ini. Mendingan aku berjuang untuk menjadi lancar dalam sebuah bahasa daripada cari partner buat ngomong. Dan juga salah satu alasan kenapa aku lebih memilih perjuangan untuk jadi fasih daripada harus cari orang buat ngobrol bareng, itu tuh aku ngerasa aku bakal harus mengandalkan, aku harus dependent sama orang lain untuk bisa lancar gitu. Dan aku gak suka mengandalkan orang lain untuk mencapai goal aku. Aku harus, kalau misalnya aku gak punya teman, ya berarti aku harus ngandalin diri sendiri. Dan itu pribadi aku aja, mungkin buat kalian itu beda gitu. Nah, banyak orang yang selalu komplain, aduh gue nih nggak bisa lancar karena gue nggak punya teman partner buat ngomong gitu, gue nggak bisa nemuin native speaker buat ngomong. Tapi menurut aku itu adalah mitos atau sebuah excuse aja yang kamu suka pakai karena ya kamu mungkin takut buat bicara gitu-gitu. Karena apalagi saat tahap awal buat kamu mulai terbiasa untuk ngomong dalam bahasa Inggris, itu bisa dilakukan dengan sendirinya tanpa harus mengandalkan orang lain buat bisa ngobrol gitu. Kamu bisa lakukan ini all by yourself. Of course ini pasti ada batasnya ya. It's only true to some extent. Kalau misalnya kalian udah lumayan fasih buat ngomong, udah mulai lancar, terus kamu dalam level dimana oke, gue siap buat ngomong sama native speaker, then you need a partner. Kamu mungkin perlu conversational partner buat ngomong bahasa Inggris bareng gitu. Tapi buat kamu yang masih komplain, aduh gue ngeblank terus nih kalau mulai ngomong, itu berarti kamu baru mulai kan. Dan untuk mulai ini, tahap awal ini kamu bisa lakukan dengan sendiri kok. Dan di video ini aku akan ngasih kalian beberapa tricks untuk melakukan hal itu. Tapi sebelum itu make sure buat follow Instagramnya Nailingua, karena di situ aku sering posting banyak tips yang bisa berguna buat kalian. Oke, let's get started to the first tip. Tips nomor 1, repeat things by yourself atau mimicking. Ini adalah cara yang by far paling gampang untuk dilakukan buat kamu yang emang pengen ngelatih output kalian. Mimicking is basically kamu itu ngikutin apa yang kamu dengar atau apa kamu yang nonton dari orang native lewat video atau audio, podcast, dan lain-lain. Nah, tapi kamu nggak cuma sekedar ngikutin, tapi kamu juga harus pay attention, kamu harus nyimak intonasinya, atau aksennya, atau nadanya, dan lain-lain. Kalau misalnya kamu dengar seseorang bilang, oh, I'm so hungry, kamu bener-bener ngikutin, oh, I'm so hungry. Nggak cuman, oh, I'm so hungry, dengan intonasi bahasa Indonesia gitu. Jadi kamu dengerin juga nadanya, oh, I'm so hungry. Itu kayak, intonasinya tuh kayak apa ya, kayak musik sebuah bahasa gitu. Jadi kamu juga nggak cuman sekedar ngikutin, tapi pay attention dengan nadanya, intonasinya, musikalnya, dan lain-lain. Nah, kamu bisa mulai dengan ngikutin apa yang kamu dengar dari berbagai app. Misalnya kan banyak app untuk belajar bahasa Inggris, terus kamu dengar audionya gitu, kamu bisa ngikutin. Atau enggak, kalau misalnya emang nggak ada ide, kamu bisa lewat Google Translate aja gitu. Jadi ambil teks bahasa Inggris, taruh di Google Translate, dan pencet audionya gitu. Terus kamu ikutin si the Google Lady buat ngomong. Dan ya, kamu bisa mulai dari situ. Atau kan misalnya kamu dengerin video bahasa Inggris dan kamu lihat dialog simple gitu, yang kamu bisa lakukan adalah kamu pause setiap kalimat dan coba ikutin apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Di online course English Polyglot aku ada video modul yang ngomongin mimicking secara detail, dan di situ aku benar-benar kasih tahu step by stepnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian bisa lihat website di sini. Tips nomor 2 adalah repeat things and change the words. Jadi ini kurang lebih lumayan sama kayak tips pertama, tapi ini level selanjutnya. Jadi yang membedakan tips ini sama tips yang sebelumnya adalah di sini kamu juga ngikutin apa yang kamu dengar dari sebuah audio atau dari sebuah konten, tapi kamu bisa ganti beberapa katanya. Jadi kamu bermain dengan kalimatnya gitu. Contoh, misalnya kamu lagi nonton Friends dan lihat klip ini. Seriously, where did you get the hat? Ross gave it to me. Nah, itu kan dialognya simple banget.
topinya dapat dari mana? Oh, dikasih Ross, kayak Ross ngasih ke gue gitu. This is very simple dan ini sangatlah gampang untuk diikutin gitu. Kamu bisa bermain dengan kalimatnya, jadi kayak ganti-ganti objeknya. Jadi kayak instead of saying where did you get the hat, kamu bisa ganti, oh where did you get the dress, or where did you get your shoes, oh where did you get your new book. Jadi pakai pola kalimat yang sama tapi hanya ganti objeknya aja. The more you do this, semakin sering kalian latihan kayak gini, kalian itu bisa mulai kenal dengan pola kalimat bahasa Inggris tanpa harus mengetahui grammarnya gitu. Atau enggak, oh Ross gave it to me. Kamu bisa ganti, oh my grandma gave it to me. Atau my ex-boyfriend gave it to me. My new friend gave it to me gitu. Atau enggak, kamu bisa ditambah-tambahin lagi biar lebih seru. Jadi kayak bilang, oh my friend gave it to me 2 years ago. Atau enggak, oh my parents gave it to me as a graduation present. Jadi kalian you can get creative dan mulai ngarang-ngarang kalimat kalian secara sendiri, and dan ini bakal ngebantu kamu untuk terbiasa buat merangkai kalimat sendiri. Jadi get creative. Nomor 3 adalah ngomong sama diri sendiri atau coret itu, thinking out loud atau berpikir keras-keras. Mungkin kalian mikir ngomong sama diri sendiri aneh banget kayak orang sinting, atau enggak kayak pemain sinetron yang biasanya suka ngomong sendiri. Daddy kan udah tidur. Daddy berarti nggak tahu aku tidurnya di mana. Jadi aku bisa pindah dong. Tapi kalian pikir sendiri deh, tiap hari kalian itu juga ngomong sama diri sendiri setiap saat. Tapi bedanya ya dalam hati, kalian nggak ngomong keras-keras gitu. Nih contohnya tadi aku kan lagi di Jogja nih sama orang tua aku dan lagi di hotel, dan aku lupa bawa tripod buat nge-shoot video ini. Terus aku mikir, aduh gawat, gue lupa bawa tripod lagi. Ini gue gimana ya ngakalinnya? Apa gue beli di mall? Atau gue gojek di sini? Atau gue... Nah, dalam kasus itu kan sama aja kan, aku emang ngomong sama diri sendiri. Ya bedanya ya aku ngomongnya dalam hati gitu. Dan sekarang kamu bisa ngelatih sendiri untuk ngomong sama diri sendiri di luar kepala, keras-keras. Dan kalau misalnya kamu masih mikir, ih aneh banget kayak orang sinting, kamu mikir aja kayak gini, gue lagi gak ngomong sama diri sendiri kayak orang sinting, tapi gue lagi berpikir, dan ya gue lagi berpikir keras-keras gitu. I'm just thinking out loud. Gue kayak Ed Sheeran gitu. Nah, sekarang kamu udah bukan kayak orang sinting lagi kan? Kamu sekarang malah jadi kayak Ed Sheeran. So it's all about ngakalin mental kamu aja. Kamu sebenarnya bisa kok ngelakuin itu, cuman ya you just have to reframe it. Jadi gue lagi nggak ngomong sama diri sendiri, tapi gue lagi berpikir. Oke, tapi kamu misalnya emang beneran masih ngerasa aneh buat ngomong sama diri sendiri keras-keras, kamu bisa mulai pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jadi mikirnya kayak, aduh tripodnya mana ya? Gue sekarang ngapain ya kalau misalnya nggak punya tripod? Gue syutingnya gimana gitu? Aku bisa mulai ngomong keras-keras, terus habis itu baru aku ganti ke bahasa Inggris bisa kan? Jadi kayak, oh crap, I forgot my tripod. What should I do now? Dengan begitu kamu bisa mulai terbiasa dulu buat ngomong keras-keras dalam bahasa Indonesia, baru sehabis itu biasain pakai bahasa Inggris. Jadi one step at a time. Tips nomor 4 adalah ask questions to yourself. Ini juga agak lumayan related sama tips sebelumnya. Kayak ask questions to yourself itu kayak nanya ke diri sendiri gitu kan, kayak mikir ke diri sendiri apa yang akan gue lakukan. Contoh, misalnya kamu lagi ke mall, ke food court, lapar, dan nggak tahu mau makan apa, terus kamu mikir diri sendiri, aduh gue makan apa ya gitu. Itu kamu bisa mulai ngomong pakai bahasa Inggris kayak, oh what should I eat now, what do I wanna eat. Tapi kamu juga bisa pakai ke level selanjutnya. Nah, kalian bisa mendalami pertanyaan yang kalian tanya ke diri sendiri. Oke, gue pesen udon, tapi gue nggak suka udonnya nih. Kenapa ya gue nggak suka? Apa yang bikin udonnya yang gue nggak suka gitu. Terus kamu jawab pakai bahasa Inggris. I don't like the udon because it's too salty. Atau enggak, I don't like the udon because it's too spicy. Or the soup is too bland. Misalnya kamu ngerasa, aduh gue nggak suka udonnya karena kuahnya terlalu hambar gitu. Dan kamu nggak tahu hambar itu bahasa Indonesianya apa, bahasa Inggrisnya apa ya. Kalau misalnya kamu nggak tahu, you can simply Google it, terus pakai dictionary, terus belajar apa sih hambar dalam bahasa Inggris. Dengan begini, kamu bisa pelajarin vocabulary baru dan akan lebih nempel di benak kamu. Ya jadi ya kalau misalnya kamu mau mulai merangkai kalimat untuk melatih output, kamu mulainya dengan hal-hal sehari-hari aja gitu yang di sekitar kamu. Contohnya yang kayak tadi nggak bawa tripod atau udonnya kurang enak dan lain-lain.
So you can really start with simple questions. Dan kalau misalnya kamu udah ngerasa itu udah oke banget, kamu bisa mulai ke level selanjutnya. Dan juga kalau misalnya udah kehabisan ide, tinggal Google dalam bahasa Inggris questions to ask yourself. Saat kamu Google itu kamu bisa lihat ini, bahkan the first result itu 101 question to ask yourself in life. Terus kamu buka aja dan banyak banget question yang udah ada di sini yang bisa kamu jawab sendiri gitu. Who are you? What are you passionate about? Ini jadi kayak semacam ini hobi kamu apa? Apa yang kamu suka lakukan? Nah, di sini kamu juga bisa belajar tentang diri kamu sendiri kan. Kamu ditanya, what are you passionate about? Kamu passionate itu tentang apa? Terus kamu merangkai kata, terus menceritakan tentang diri kamu sendiri pakai bahasa Inggris gitu. What are you passionate about? I'm passionate about YouTube, about playing soccer, blah blah blah. Dengan begini kamu bisa melatih output kamu tanpa harus mengandalkan orang lain gitu. Jadi ya kamu sendiri aja gitu. Jadi ya enaknya kalau misalnya begini kamu bisa, you can take all the time you want. Kamu bener-bener bisa pelan-pelan aja, nggak ada tekanan gitu. Jadi santai aja mulai ngelatih output kamu gitu. Nah, buat kamu yang emang interested buat belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan cara yang struktur, kamu bisa cek online course aku, English Polyglot. Di online course aku, dalam modul 4 yang aku ngomongin tentang speaking, aku benar-benar diskusi ini step by step lebih lanjut. Kalau misalnya kamu ngerasa terbantu dan perlu dorongan lebih buat mulai belajar bahasa Inggris, kamu bisa lihat course aku di www.nailafarhana.com/course untuk info lebih lanjut. Di sini aku nggak ngajarin kalian grammar atau pelajaran bahasa Inggris, melainkan step by step untuk bisa belajar bahasa Inggris secara sendiri. Nah, itu aja guys buat video hari ini. Mudah-mudahan kalian suka dan kita akan ketemu minggu depan hari Jumat untuk video selanjutnya. Bye-bye!